Yang pertama adalah melindungi kepentingan publik. Jadi hukum yang berupa produk-produk positif, hukum positif ya, undang-undang. Kemudian etika yang dalam jurnalisme itu dijabarkan dalam kode etik jurnalistik, itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, melindungi kepentingan publik. Jadi jangan sampai jurnalisme atau jurnalistik itu kemudian memunculkan dampak negatif, baik buat individu atau buat komunitas gitu ya. Karena itu kerja-kerja wartawan itu dibungkus dalam aturan hukum dan etika ya. Kemarin di sidang MK kan disinggung juga tentang etika, ya kan? Kita lihat misalnya ada Romo Frans Mahnis Suseno membeberkan tentang etika terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya. Jadi kehidupan modern itu kan diatur dengan dua aturan, yaitu hukum positif, undang-undang ya, dan kemudian etika yang seringkali memang tidak tertulis ya. Meskipun dalam beberapa profesi sudah ada kode etik namanya ya. Ada kode etik di bidang kedokteran misalnya, ada kode etik di bidang akuntansi misalnya, atau kode etik di bidang yang kita tahu kode etik di bidang jurnalistik. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu poin-poin kode etik jurnalistik itu agar kita lebih dekat ya dengan etika. Ya. Kode etik itu kan etika. Etika itu sebenarnya mata kuliah dalam filsafat ya. Ada namanya kuliah etika. Yang dipelajari adalah pemikiran-pemikiran para filsuf ya, yang kita sebut sebagai filsuf moral. Pemikiran-pemikiran moral. Ya, sebagai contoh misalnya ada pemikiran Immanuel Kant misalnya ya. Pemikiran Immanuel Kant yang mengatur hampir seluruh segi kehidupan gitu ya. Anda bisa baca sendiri buku-buku Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft atau kritik banyak, ada 3 buku setidaknya tentang etika. Itu mendasari berbagai kode etik yang dibuat oleh negara atau oleh organisasi profesi sekarang ini gitu ya. Kemudian menjaga keragaman budaya bangsa. Jadi bangsa kita itu bangsa yang plural istilahnya, plural, majemuk, dan karena plural, majemuk, maka dia memiliki standar moral, memiliki nilai-nilai yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Bisa saja di satu daerah suatu tindakan itu etis, bisa saja dalam budaya lain, di daerah lain itu dinilai tidak etis. Bisa saja seperti itu. Makanya diperlukan satu standar etika ya, agar kemudian tidak terjadi pertentangan atau minimal meminimalisir pertentangan gitu ya. Kalau di Jawa misalnya, orang itu bicara pelan-pelan ya kan, adalah tidak etis kalau dia teriak-teriak gitu kan, kurang etis terasanya gitu. Tapi bagi orang Makassar atau orang Medan misalnya, bicara kencang itu biasa gitu ya. Nah, jadi etik itu kadang-kadang berbeda dari satu daerah dan daerah yang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah melalui pengkajian ada standar etik yang sama, dan kalau seandainya diperlukan hukum positif, maka kemudian dibuatlah undang-undang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi
semuanya melengkapi, saling melengkapi antara undang-undang dengan etika, ya. Semuanya saling melengkapi. Bagi kita yang beragama Islam tentu saja ada sumber hukum lain yang mungkin lebih mendasar, ya, ada Al-Quran, ada hadis dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu semua adalah tujuannya untuk mengatur, ya, melindungi kepentingan publik, menjaga keberagaman, ya. Kemudian tentang kode etik jurnalistik itu meningkatkan kualitas pers, ya. Meningkatkan kualitas pers agar kemudian produk-produk pers itu tidak bertentangan, ya, tidak meniadakan atau mengabaikan aturan-aturan, ya, baik aturan hukum positif atau aturan tradisional di daerah masing-masing, gitu. Kemudian tentu saja tujuan lainnya adalah mewujudkan pers yang sehat, adil dan bermartabat. Oke, kita lihat kode etik jurnalistik. Ada 11 kalau tidak salah, ya, 11 pasal. Yang pertama mengatur bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beriktikat buruk. Ya, ini semuanya harus terpenuhi dalam produk jurnalistik, baik itu dalam berita cetak, koran, radio atau di internet, gitu ya. Semuanya harus masuk ini. Akurat, berimbang, tidak beritikat buruk, ya. Independen, ya. Independen, akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Independen dalam arti bahwa seorang jurnalis itu harus berada pada titik yang netral. Kalau misalnya memberitakan konflik, misalnya konflik pemilu misalnya, ya. Seorang jurnalis itu tidak boleh misalnya dia karena suka dengan Prabowo misalnya, kemudian bertindak karena dia menyukai Prabowo misalnya. Berita-beritanya sangat menguntungkan Prabowo dan merugikan Anies dan siapa itu? Ganjar, gitu ya. Nah, wartawan itu harus independen. Meskipun surat kabarnya itu dimiliki oleh orang yang sedang mengusung seseorang itu. Misalnya Surya Paloh sedang mengusung Anies Baswedan. Wartawannya dalam membuat berita tetap harus netral, harus independen. Tidak boleh misalnya menguntungkan Anies Baswedan misalnya, gitu ya. Bahkan kalaupun ada perintah dari yang punya media, itu sebaiknya wartawan mengambil tetap bersikap independen, gitu ya. Ya tentu saja dengan berbagai risikonya, ya. Nah, kita lihat misalnya seringkali berita itu ya kadang berat kemana, gitu ya. Apalagi kalau sekarang banyak sekali podcast di YouTube misalnya. Itu orang-orangnya kan sudah terafiliasi ke dalam kekuatan tertentu, gitu. Nah, itu bukan jurnalistik kalau begitu, gitu ya. Misalnya ada Total Politik. Total Politik itu seringkali misalnya memihak pada katakanlah 02 misalnya. Ada yang lain, podcast lain ke 01 misalnya. Ada lagi yang ke 03 misalnya. Nah, itu udah, kalau dia menamakan dirinya sebagai jurnalistik, itu sudah melanggar kode etik. Tetapi yang namanya podcast memang kan tidak terikat, ya, dengan asosiasi jurnalis apapun, gitu. Itu podcast itu ya hiburan aja sebenarnya. Berbeda dengan berita di media Indonesia atau di Metro TV atau di RCTI dan lain sebagainya. Nah, media Indonesia ada juga, dia punya podcast juga. Tapi karena dia berbenderakan media Indonesia, maka seharusnya dia ikut dalam kode etik jurnalistik ini. Berbeda dengan podcast pribadi itu tadi. Kemudian menghasilkan berita yang akurat. Wartawan itu tidak boleh menulis atau memberitakan sesuatu yang masih belum jelas kebenarannya, masih hoax, gitu ya. Misalnya diberitakan ada katakanlah Imam Mahdi, gitu ya, turun di mana, gitu, di Makassar, gitu ya. Nah, itu kan sangat diragukan, gitu ya. Berita-berita seperti itu ya tidak mengikuti kode etik jurnalistik dan
apalagi mengikuti peraturan yang lain gitu. Nah, itu akurat, independen, berimbang. Ya, kalau dalam satu kontestasi politik tadi misalnya harus memberitakan yang berimbang. Ada juga aturan bahwa misalnya satu media itu harus berimbang dalam sisi waktu. Ya, kalau dia memberitakan 01 5 menit, maka 02 juga harus 5 menit, 03 juga harus 5 menit. Tidak hanya itu, dari sisi netralitas dia harus netral gitu. Tidak bisa 5 menit tapi yang yang diberitakan baik itu adalah yang didukung. Tidak bisa seperti itu. Itulah berimbang itu dari sisi waktu dan juga dari sisi pemihakan. Ya, jadi dia harus netral, tidak memihak, dan ya dia hanya memberitakan apa yang terjadi gitu ya. Kemudian tidak beritikat buruk. Tidak beritikat buruk menjelek-jelekan misalnya pasangan yang tidak didukung oleh bosnya gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Ya, harus menghindari itu. Kemudian yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi tidak bisa misalnya dalam membuat suatu berita, wartawan itu terbawa oleh perasaan pribadinya misalnya. Ya. Wartawan itu memiliki katakanlah sentimen tertentu gitu ya. Tidak bisa, itu harus dijalankan semata-mata profesional, ya, dengan profesionalisme, ya. Apa misalnya yang harus dipegang dari sisi profesional? Ya 5W1H itu. Ya. Wartawan itu harus memberitakan berpegang pada 5W1H. Apa saya lupa? What, when, which, why, who, sama how. Ya. Berpegang pada 6 itu. 5W1H. Artinya apa? Artinya wartawan Indonesia itu dalam pemberitaan harus sesuai fakta. Ya, itu kan 5W1H itu kan fakta. Faktanya apa? Ya itu yang diberitakan. Gitu. Faktanya apa? Ya itu yang diberitakan. Jangan sampai kemudian menambah-nambah padahal di faktanya tidak ada, gitu ya. Atau mengurangi atau mengganti, mengubah apalagi gitu ya. Tidak boleh seperti itu, namanya tidak profesional. Ya. Wartawan yang profesional itu selalu memberitakan sesuai faktanya, ya, sesuai realitas yang ada, gitu. Oke, kemudian yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, nah itu ya, fakta dan opini harus berbeda, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Selalu menguji informasi, ya. Setiap informasi itu, setiap berita yang dibuat itu harus berlandaskan pada data dan informasi yang sudah terverifikasi, istilahnya ya. Ya sudah diverifikasi. Misalnya berita tentang katakanlah korupsi berapa triliun itu yang kemarin itu. Sekian triliun itu ya, siapa namanya, Sandra Dewi, suaminya Sandra Dewi itu ya. Nah, wartawan kalau ingin memberitakan itu dia harus menguji informasi dulu, gitu ya. Benar tidak, gitu ya. Dan pengujian informasi itu adalah kepada pihak-pihak yang memang memiliki legitimasi untuk mengatakan itu, gitu ya. Kepada polisi, kejaksaan, gitu ya, atau penyidik, ya. Atau kalau bisa juga mengulik informasi dari pihak-pihak yang berwenang lain atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu, gitu ya. Intinya adalah selalu informasi yang diberikan itu sudah diuji kebenarannya. Jangan sampai isinya hoax, ya. Jangan sampai isinya fitnah apalagi, gitu. Ya. Kemudian berimbang. Berimbang dalam arti bahwa pemberitaan itu harus sesuai fakta dan tidak merugikan satu pihak kalau itu berita tentang konflik misalnya. Ya. Memberitakan tentang konflik
sambas misalnya dulu antara Madura dan Dayak misalnya. Karena dia katakanlah media Muslim misalnya, kemudian menyalahkan yang non Muslim atau sebaliknya, gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam memberitakan pertentangan antara dua pihak, maka dia harus berimbang, gitu ya. Maka dia harus menjaga keberimbangan itu. Kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini. Kalau opini ada tempatnya, ya. Misalnya Anda ingin beropini tentang tentang apa? Misalnya tentang biaya haji yang terus naik, ya, bahkan loncat gitu ya. Tahun ini kan loncat tuh, biaya haji sampai 100 juta atau berapa itu? Kan kasihan yang sudah ngantri, tiba-tiba kurangnya banyak gitu kan? Dia mundur lagi ke bawah, ke antrian bawah. Kalau dia nggak mau nambah gitu ya, kasihan. Orang yang banyak yang udah 70 tahun bahkan 70 sekian, hampir 80, karena ongkosnya double, maka yang tadinya sudah sedikit lagi dia capai jadi tidak tercapai. Nah, itu bisa Anda buat dalam opini. Kalau Anda ingin berpendapat tentang itu, Anda misalnya katakanlah memiliki rasa gitu ya, kasihan atau apa gitu, simpati gitu ya kepada jemaah haji yang sudah tua, calon jemaah haji yang sudah tua tapi kemudian harus batal gara-gara angkanya itu double gitu ya. Banyak itu terjadi ya. Mereka yang udah akan berangkat tahun 2025 misalnya tiba-tiba menjadi 2030 ya. 2035 karena kemudian dilompati oleh orang yang berhasil melunasi. Itu kan kasihan sekali gitu ya. Mereka udah 75 misalnya, tambah 5 tahun udah 80, udah nggak mungkin lagi kalaupun masih hidup gitu ya. Nah, itu Anda bisa tulis dalam opini gitu. Jadi misalnya Anda berpandangan bahwa negara kan sebenarnya sudah memiliki banyak tabungan nih dari sisa haji yang bertahun-tahun lalu gitu. Kita tahulah bahwa negara memiliki banyak sekali uang jamaah haji yang berlebih gitu ya. Nah, kenapa tidak disubsidi silang dari situ misalnya gitu. Itu misalnya opini Anda ya. Dan Anda misalnya bisa kirim ke Media Indonesia, ke Kompas dan lain sebagainya. Itu opini. Nah, kalau yang diberitakan wartawan adalah fakta. Dia tidak boleh beropini. Ya, wartawan hanya memberitakan aja bahwa Kementerian Agama menaikkan tarif naik haji misalnya dari 60 juta menjadi 100 juta misalnya gitu ya. Ya itu saja, 5W1H aja. Nah, ada forumnya untuk beropini gitu ya. Ada wartawan juga bisa menulis opini, yaitu